Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai ini masih melanjutkan soal sholat, tapi kita mungkin lebih spesifik membahas sholat asar, waktu sholat asar. Nah, ada yang mengatakan bahwa akhir waktu sholat asar itu adalah di saat matahari sudah menguning. Tapi kan sebetulnya sebelum terbenam. Nah, itu dia. Yang kita pahami kan sebetulnya sebelum matahari terbenam. Nah, jadi bagaimana penjelasannya? Sebetulnya yang mana yang harus kita ikuti nih, Kiai? Ini Mbak Eva, artinya ketika kita membaca hadis Nabi, itu kita butuh guru. Karena nanti hadis Nabi itu kan tidak satu. Ada banyak sekali yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga sekalipun hadis itu sahih, itu tidak boleh langsung kita amalkan. Kalau saya tidak mengerti tentang agama. Sama kan, saya tahu kok, ini obat untuk pusing, ini obat untuk emah misalnya. Tetapi kan tidak boleh saya konsumsi obat itu sebelum saya bertanya kepada seorang dokter. Kenapa demikian? Karena boleh jadi obat tertentu itu ada dosisnya, ada aturannya. Tidak boleh dikonsumsi oleh semua orang berdasarkan pemahaman masing-masing. Harus kembali kepada ahlinya. Sama dengan hadis Nabi ini. Yang dikatakan Mbak Eva itu benar sekali. Bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama itu menyatakan bahwa waktu sholat itu tidak akan habis sebelum datang waktu sholat selanjutnya. Jadi kayak kita sholat duhur ini, kapan waktu duhur itu habis? Ya datangnya sholat asar. Oleh karena itu ada hadis yang bersifat generik nih. Kata Rasulullah, man adraka rakaatan qoblal asri faqad adraka dzuhra. Kalau Mbak Eva sholat mendapat satu rakaat itu sebelum azan asar, itu masih dapat sholat duhur artinya. Karena sholat duhur itu akan habis waktunya kalau sudah datang sholat apa ini? Asar. Sekalipun itu bukan sholat yang baik dan bukan sholat yang ideal. Tetapi Nabi juga bersabda, man adraka rakaatan qoblal ghurubis syamsi, kalau dia mendapatkan satu rakaat sebelum terbenamnya matahari, maka dia sudah adrokal asra, dia masih sholat apa ini? Asar. Itu hadis yang bersifat generik, diketahui oleh semua orang bahwa satu waktu sholat itu tidak akan habis sebelum datang waktu sholat selanjutnya, kecuali yang namanya sholat subuh. Dia akan berakhir dengan terbitnya matahari. Nah, bagaimana kemudian dengan apa yang disinggung oleh Mbak Eva tadi? Ada orang yang menyatakan bahwa waktu sholat asar itu akan berakhir inda isfiraris syamsi, ketika matahari itu menguning menjelang terbenam. Dalam hadis memang dikatakan, kata Rasulullah, orang yang sholat pada waktu matahari sudah menguning, itu sholatnya orang munafik. Itu satu. Yang kedua, sholat yang diminta untuk dijaga oleh Rasulullah itu memang sholat asar. Karena waktunya orang capek habis kerja. Itulah yang kemudian ditafsirkan oleh mayoritas ulama sebagai as-sholatul wusta. Kan di Quran, hafidhu ala sholawat, kalian jaga sholat kalian, was-sholatul wusta, utamanya sholat wusta ini. Itu dipahami adalah sholat asar. Tetapi kemudian para ulama mengartikan bahwa ketika Nabi melarang sholat ini ketika matahari menguning, karena dikhawatirkan pada masa itu, kan ini orang-orang baru terlepas dari ibadah jahiliyah, menyembah benda-benda yang dianggap agung. Kalau dia sholat menjelang terbenamnya matahari, boleh jadi sholatnya tuh seolah menghadap ke matahari. Nah, dikhawatirkan nanti pemahaman masa lalu mengagungkan bulan, matahari, pohon, batu, api, itu terjadi lagi. Atau yang kemudian dikatakan munafik itu artinya sesibuk apapun, masa iya sih bagiannya Allah ditaruh paling apa ini? Belakang. Nah, inilah yang kemudian dipahami oleh para ulama, sholat asar itu tetap sah dilakukan sampai sebelum matahari terbenam, tetapi mereka sepakat hukumnya adalah makruh dan sangat utama untuk tidak dilakukan. Oke, baiklah. Semoga penjelasan tadi membuat kita segera melaksanakan sholat, menyegerakan di saat waktu awal-awal sholat ya, dan Kiai. bukan saja asar ya. Iya, dan bukan hanya asar. Kebetulan pertanyaan soal asar. Baiklah, selanjutnya kita akan tanyakan ini soal berdoa, Kiai. Nah, katanya kalau kita berdoa itu
baiknya kita menjelaskan dengan detail begitu ya, Kiai, sampai tanggal, waktu, bahkan jumlahnya, bahkan mungkin mereknya gitu ya. Katanya kalau kita berdoa seperti itu tuh insya Allah akan lebih ijabah begitu, lebih dikabulkan. Nah, sebetulnya bagaimana doa yang baik gitu, Kiai, supaya jadi ada harapan untuk secara prinsip Mbak Eva ya, pribadi saya itu saya dalam hal berdoa itu lebih melihat kepada ulama tasawuf. Ulama sufi itu mengatakan bahwa doa yang paling afdol itu yang ijmal, yang global, bukan yang at-tafsil, yang terperinci. Jadi kayak doa-doa di Quran itu loh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa sapu jagat. Ya Allah, berikan kepada saya yang baik di dunia ini. Tanpa saya pernah tahu apa sih sebetulnya yang baik buat saya. Ada loh orang yang menjadi baik karena kaya, tapi ada orang yang menjadi jahat karena kaya. Ada orang yang menjadi baik ketika dia menjadi rakyat, tapi tidak baik ketika dia jadi pejabat. Ada orang yang baik ketika jadi pejabat dan tidak baik ketika dia jadi rakyat. Ada orang yang baik ketika jadi guru dan ada orang yang menjadi tidak baik ketika dia jadi murid. Saya secara pribadi ya, itu sering mengatakan, dulu banyak sekali saya di pesantren itu, ketika saya sudah seperti hari ini, wali santri itu, bapak ibunya murid-murid saya itu datang, bilang begini, Pak Faiz terima kasih ya, sudah menjaga anak saya di pesantren. Saya balik Mbak Eva, enggak Bu, saya yang terima kasih. Anak ibu sudah menjaga saya di pesantren. Itu wali santri kaget. Loh, bukannya bapak yang menjaga sholat anak saya, puasa anak saya. Saya bilang, sama Bu. Kalau bukan karena ada anak bapak dan ibu di pesantren, mungkin saya nggak jadi kiai dan orang baik. Ya, saya jadi kayak gini kan mantes-mantesin. Berarti apa Mbak Eva? Kita nggak pernah tahu kan. Sejatinya, kalau saya hari ini tidak jadi kiai, belum tentu loh saya puasa dan belum tentu saya sholat. Tapi karena saya menjadi guru, boleh jadi dilihat oleh murid saya, maghrib-maghrib, mungkin mantesin diri karena kiai ke masjid. Apapun yang terjadi, itu yang saya anut. Ibnu Athaillah itu dalam hikamnya mengatakan arih nafsaka minat tadbir. Kalau urusan hasil akhir dalam doa, itu sudahlah. Serahkan kepada Allah, minta yang baik-baik tanpa kita menjelaskan apa yang baik buat saya. Tetapi kemudian ulama menjelaskan nih Mbak Eva, ada banyak terminologi yang harus diindahkan di dalam doa. Yang pertama ada istilahnya namanya at-takhsis, itu penghususan. Ada yang namanya at-tafsil, itu perincian. Ada yang namanya al-i'tida, itu yang berlebihan. At-takhsis itu apa? At-takhsis itu menghususkan. Saya doa ini menghususkan boleh apa tidak? Kata ulama, bisa jadi boleh, bisa jadi sunnah, bisa jadi juga makruh. Misalnya, at-takhsis itu saya mendoakan yang baik, tapi yang baik itu saya batasi. Misalnya, ya Allah semoga Mbak Eva istiqomah di CNN. Itu saya hanya menghususkan doa buat Mbak Eva. Padahal di CNN ini banyak ada orang kan. Nanti Allah akan tanya sama saya, Faiz, yang lain tuh kamu apakan memangnya? Kamu nggak ingin itu satu gedung CNN semuanya jadi orang baik? Nah, oleh karena itu, sekalipun halal, ulama mengatakan ada baiknya juga tidak ditaksis. Ya, kayak kita mendoakan anak-anak kita loh, nggak boleh. Ya Allah anak saya nomor 1, terus nomor 2-nya enggak. Doakan semuanya. Walaupun at-taksis itu tidak selamanya menjadi dilarang oleh agama. Saya khususkan misalnya habis sholat maghrib ini hanya anak saya yang nomor 1. Ditanya sama istri saya, kok yang disebut yang nomor 1? Kan dia besok mau ujian masuk kampus misalnya. Loh, kok yang nomor 3 belum didoakan? Lah kan dia misalnya masih ujian SMA, kan masih normatif bisa dilaksanakan, dilalui misalnya. Tapi tetap dikatakan itu boleh. Itu namanya at-takhsis. Yang kedua at-tafsil. At-tafsil ini dimakruhkan oleh ulama. Karena dulu di zaman Nabi ada orang yang berdoa gitu, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, beri saya istana yang di kanannya ada kamar,
kamar isinya ini, kayak dia dekor. Kayak dia dekor ini ya. Nah, ini kan bukan urusan dekor, sudah dekorasinya tuh serahkan kepada Allah. Kamarnya mau di kanan, mau di kiri, yang penting masukkan saya ke dalam surga dan bertemu dengan ridhomu. Nah, ini yang namanya at-tafsil. Jadi kalau at-tafsil itu jangan diperinci. Allahumma anzilna munzalan mubarakan. Ya Allah, berikan kepada saya tempat tinggal yang tempat tinggal itu mendatangkan keberkahan. Apakah di kampung, apa di klaster, di Jakarta Selatan, Barat, Timur, itu serahkan kepada Allah. Karena sejatinya kita tidak pernah tahu kan, apa di situ tempat kita mendatangkan keberkahan, atau justru di sana yang mendatangkan keberkahan. Maka tafsil ini sebetulnya sangat tidak dianjurkan di dalam agama. Makruh. Yang ketiga al-i'tida. Ini yang tidak boleh ini. Doa secara apa ini? Berlebihan. Ya Allah, jadikan saya misalnya ya, kalau Mbak Eva host di CNN, saya jadi kiai di CNN. Kalau tidak ya Allah, saya bisa jadi orang tidak baik, saya bisa begini, begini. Itu namanya al-i'tida. Dari mana kamu mendikte Allah seperti itu? Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, itu guru-guru saya selalu berpesan, doa itu sampaikanlah secara global. Tapi hatimu itu konsentrasi, yakin bahwa Allah akan selalu memberi, bukan yang baik ya, apa yang pantas, apa yang mampu saya terima, dan apa yang mendatangkan kebaikan sejati buat saya. Orang sering kan kadang-kadang datang ke saya ngomong gini, Mbak Eva, Pak Faiz, doain saya dong. Doa apa? Mudah-mudahan saya ditempatkan di tempat yang basah. Saya bilang hati-hati, orang tenggelam dan jatuh itu di tempat yang basah. Nah, oleh karena itu tidak selamanya ketika kita melihat yang baik dalam pandangan kita, itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah intinya doa. Oke, baiklah. Semoga nanti selanjutnya kalau kita berdoa, kita sudah paham ya harus bagaimana kemudian melakukannya. Baik, kita akan break terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan saat lagi. Kita akan bahas soal bagaimana hukumnya membaca kalimat tasdik setelah membaca Al-Quran. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.